Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran daring hari ini, kita akan membahas bab yang pertama, yaitu Atman dalam kitab Bhagavad Gita. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Lanjut, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, yaitu mengenai tujuan kita mempelajari Atman. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran online, siswa memiliki pengetahuan tentang Atman dan dapat menghayati konsep Atman yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita. Next. Selanjutnya, perhatikan beberapa petunjuk berikut ini. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran online ini, kalian harus mengikuti petunjuk aktivitas sesuai yang terdapat pada buku kerja siswa, seperti mari mengamati, mari membaca, beraktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, lengkapi masing-masing kolom sesuai permintaan pada masing-masing sub pelajaran, seperti mengisi tabel dan mengisi kolom soal, mengisi aktivitas mandiri, uji kompetensi, yaitu soal pilihan ganda dan uraian, dan ungkapkan pendapat Anda pada kolom refleksi. Jika kalian menggunakan WA, bisa langsung dibaca dengan seksama, dan hasil dari penugasan dengan menulis tangan. Hasilnya difoto dan dikirim melalui Google Classroom, ataupun diupload pada link Google Form yang sudah di-share oleh guru kalian. Diharapkan tulisan rapi dan tidak ada coretan. Sebelum mengerjakan jawaban, kalian harus membaca dengan seksama, mengerjakan tugas dengan teliti dan percaya diri. Yang kelima, hasil kegiatan pembelajaran dikumpul atau dikirim kepada guru paling lambat pukul 12.30 WITA sesuai petunjuk di atas. Yang keenam, sebelum mengirimkan tugas, pastikan kalian sudah mengisi absen pada link Google Form yang sudah di-share. Next. Nah, kita langsung memasuki materi. Bab yang pertama yaitu Atman dalam Bhagavad Gita. Option A, pengertian Atman. Atman berasal dari kata an yang artinya bernapas. Dengan bernapas itu hidup. Jadi napas itu satu kehidupan. Definisi Atman menurut istilah yaitu makin berkembang, mencangkup seluruh aspek hidup, jiwa, roh serta pribadi roh itu. Samkara menjelaskan kata Atman dari akar kata lain yang berarti memperoleh, makan, serta melingkupi segala-galanya. Atman sebagai hakikat dasar dapat dalam kehidupan manusia yang dianggap roh atau jiwa yang menyebabkan manusia itu hidup. Mengalami rasa senang dan duka, tetapi disadari bahwa jiwa atau Atman itu kekal, tidak pernah mati, dan karena itu suka dan duka itu bukan sifatnya. Next. Ajaran agama Hindu mempercayai bahwa segala-galanya adalah merupakan kemahakuasaan Brahman yang dikenal dengan Sang Yang Widiwasa atau Tuhan, dewa-dewi, manusia, para buta dan buti, tumbuhan, binatang, semesta alam dengan segala isinya adalah Brahman. Beliau yang menciptakan manusia sekaligus ada di dalamnya. Disebut jiwa sat hidup. Dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Atman. Atman yang menyebabkan manusia itu terus hidup. Tanpa Atman manusia itu mati. Atman itu merupakan percikan widi yang berada di dalam tubuh manusia.
Dengan demikian, Atman tersebut sebenarnya Widi sendiri. Next, di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, Atman adalah penyebab segala sesuatu itu hidup di alam semesta. Karena adanya di dalam tubuh setiap makhluk itu, maka makhluk tersebut tidak bergerak atau mati. Dengan demikian, Atman adalah sumber kehidupan dari semua makhluk, atau Atman juga penyebab munculnya kehidupan. Apabila pengertian mengenai Atman dilihat, maka pada prinsipnya arti kata Atman itu adalah bernapas. Dengan bernapasnya semua makhluk di bumi itu, maka makhluk itu berani hidup. Sehingga napas itu adalah kehidupan. Next. Demikianlah pengertian dari Atman yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kesimpulannya bahwa Atman itu adalah percikan-percikan kecil dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa, yang artinya Brahman dan Atman itu adalah tunggal atau satu. Nah, untuk pembelajaran daring hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan di hati anak-anak. Bapak tutup dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Suksema.